Ya, Bapak. Baik. Baik, kita mulai aja ya semuanya. Nggak lama kok ini. Pertemuan 10 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon izin teman-teman ya. Hari ini saya belum bisa offline. Jadi kita masih online dulu. Online dulu, insya Allah nanti pekan depan atau pekan kedua ya. Kita bisa masuk ke offline. Baik, teman-teman semua, kita sudah masuk di pertemuan yang ke-10 teman-teman ya. Di pertemuan 10 berarti tinggal satu kali pertemuan lagi teman-teman semua ya. Satu kali pertemuan lagi kalau dilihat di schedule-nya yaitu tentang OP, berarti pekan ke-12, pekan ke-13, 14 dan 15 itu uji kompetensi sama presentasi project ya. Project yang harus dibuat oleh teman-teman, tugasnya nanti dilihat ya. Jadi sekali lagi materinya tinggal satu kali karena materinya sudah habis, tinggal OOP pertemuan 11. Pertemuan 12 berarti kita uji kompetensi, tes ya. Lalu kita nggak ada UAS, tapi hasil dari uji kompetensi dengan presentasi project teman-teman kelompok ya, satu kelompok berdua ya. Berdua silakan dipilih temennya siapa aja. Oke, nah final kelompoknya judulnya silakan teman-teman pilih ya. Di sini ada nomor pilihan pertama sampai pilihan 10. Silakan teman-teman pilih membuat program ya, program dengan C++ untuk OOP ya, Object Oriented Program. Hari ini saya jelaskan. Ya. Jadi materi pertemuan ke-1 sampai dengan hari ini nanti dijadikan satu sehingga teman-teman bisa menyelesaikan program ini. Ada 10 pilihan buat teman-teman ya. Kalau di sini ada 10 mahasiswa berarti ada 5 kelompok ya, satu kelompok berdua. Silakan pilih kelompoknya. Anda boleh pilih nomor 1 program tentang rental bis wisata. Anda boleh pilih nomor 2 program tentang transaksi servis motor. Kalau servis motor transaksi bagaimana? Lalu program ketiga boleh pilih transaksi toko sembako. Atau yang suka musik bisa buat program tentang rental studio musik. Atau tertarik dengan agen gas LPG silakan buat programnya. Atau program tentang sewa alat pesta, ya, sewa tenda, sewa kursi dan yang lain-lain. Bisa juga program nomor 7 event management training ya, atau rumah makan Padang dibuatkan program transaksinya nih. Toko elektronik boleh juga transaksi gadai, ya, gadai barang programnya. Ya, nanti programnya dibuat karena berdua, jadi nanti isi proyeknya ya sekali lagi ya dipilih programnya bebas, yang penting nggak boleh sama ya kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Berarti kalau ada 10 berarti ada 5 kelompok, berarti dia ada 5 judul. Silakan diskusikan bareng-bareng, jangan ada yang sama. Jadi masing-masing kelompoknya beda-beda. Oke, nanti isi programnya nanti selain buat program teman-teman buat project dijilid ya. Jadi nanti tolong dibuatkan ya selama hampir 1 bulan ya. Nanti paling enggak 1 bulan teman-teman mengerjakan ini. Ada covernya. Contohnya bisa dilihat perpus ya. Bisa dilihat perpus itu ada contoh kakak kelas kamu tahun yang lalu pernah buat. Ada kata pengantar, ada daftar isi. Lalu isinya ada 3 bab teman-teman ya. Bab 1 pendahuluan. Bab 2 tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah, kenapa teman-teman pilih nomor 1 misalkan latar belakang masalah program rental bis itu apa? Kalau pilih nomor 2 berarti latar belakang masalah buat program transaksi servis motor apa? Ya silakan diceritakan latar belakang masalahnya kenapa teman-teman nanti masing-masing pilih programnya ini. Ini nomor 1. Lalu nomor 2 poin 1-2 ya, subbab 1-2 tuliskan maksud dan tujuan proyek ini. Maksudnya jelas ya, untuk uji kompetensi, tujuannya untuk kelulusan mata kuliah algoritma pemrograman. Silakan dibuat kata-katanya dengan baik. Lalu poin 1-3 teman-teman menjelaskan ruang lingkup proyek program. Nah, ruang lingkupnya dari mulai input sampai dengan output misalkan. Inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Nanti diceritakan di sini ya. Nanti saya jelaskan di bagian belakang. Setelah bab 1
teman-teman buat bab 2 juga. Bab 2 ini tentang pembahasan. Nah, isinya apa? Flowchart program. Teman-teman nanti harus buat flowchart programnya. Jadi nggak melulu bikin program. Nanti ada flowchart. Lalu teman-teman buatkan tampilan programnya, screenshotnya. Dari mulai program input, proses, sampai dengan outputnya. Tampilannya seperti apa. Ceritakan juga cara kerja program Anda. Cara kerja program itu seperti membuat guidebook. Jadi nanti kalau ada orang lain mau ngerjain program Anda, dia paham cara kerja. Dan yang terakhir di bab 2 listing programnya nanti dicantumkan. Oh, listing programnya ini akan sangat panjang ya, dicetak semuanya. Dijadikan satu di bab 2.24. Dan bab 3 adalah bab penutup. Nah, seperti biasa penutup isinya kesimpulan sama saran. Nah, ini kira-kira proyek yang nanti dikerjakan oleh teman-teman untuk pertemuan 12, 13, 14 ya. Sehingga nanti dapat nilai UAS per kelompok. Ya, satu kelompok kalau nilainya misalkan 90 ya berdua nilainya 90. Baik, ada pertanyaan mungkin untuk project program final UAS ya, ujian akhir. Oke, kalau enggak kita masuk ya. Nah, pertemuan ini pertemuan 10 saya akan jelaskan tentang database. Kenapa kita belajar database? Karena Anda buat program. Program itu terdiri atas beberapa file. Ya, jadi filenya minimal 2 nanti yang harus dibuatnya. File master sama file input. Selagi ya, minimal dalam sebuah program Anda, filenya, tabelnya ada 2. Ada tabel master, ada tabel transaksi. Ya, lalu nanti ada array function. Nah, database itu apa? Nanti teman-teman belajar database management system di sini. Artinya database itu Anda mengkoleksi semuanya. Jadi program Anda, program Final Project ini terdiri atas satu buah program, ya, database yang terdiri dari beberapa tabel. Beberapa tabel ya, berarti minimal 2 tabel. Bukan cuma satu, beberapa, berarti minimal 2. Apa aja tadi? Tabel master, yaitu tabel yang sifatnya permanen, jarang berubah, tidak pernah berubah. Lalu tabel transaksi, tabel yang sifatnya selalu up to date, berubah-ubah. Ya, nah kalau ini contohnya kalau di gambar ini ada 5 tabel, nggak perlu banyak-banyak ya, 2 tabel minimal. Tapi kalau teman-teman mau bikin 3 tabel, 4 tabel boleh. Tabel itu file ya. Nah, file itu terdiri atas file record-record. Sebagai ilustrasi, saya review pertemuan 1, teman-teman. Apa itu file, apa itu record. Mudah-mudahan masih ingat pertemuan 1 waktu kita offline ya. Misalkan ada 17, 11, 11, 044. Ini kan disebut sebagai data. Data itu adalah bahan mentah informasi. Belum bisa punya makna apa-apa nih teman-teman. Tapi setelah ditulis NPM, ini menjadi sebuah informasi. NPM siapa? 17, 11, 1, 10, 44. Nah, ini yang disebut sebagai informasi. Nah, informasi ini yang nanti teman-teman jadikan program. Nah, terdiri atas kumpulan-kumpulan. Nah, ini kumpulannya. Kumpulan apa? Kumpulan yang disebut sebagai record atau file. File dulu ya, ada file NPM, file nama, file semester, file prodi. Nah, file-file dikumpulkan jadi record. Record ALMI, record LIA, record ILA. Ya, record-record dikumpulkan jadi tabel. Nah, ini yang disebut dengan tabel. Jadi teman-teman nanti buat tabelnya minimal 2 ya. Kumpulan dari record-record tadi. Ya, tabel. Ini contohnya ini tabel mahasiswa, ada tabel dosen, ada lagi tabel KRS kalau database-nya programnya tentang kampus. Ya, kampus kan ada mahasiswanya, ada dosennya, ada KRS-nya, ada mata kuliahnya. Nah, itu namanya database. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman. Oke, saya tunggu nih ya. Berarti kalau teman-teman nanti buatnya misalkan program tentang rental bis ya, berarti tabelnya minimal 2. Ya. Yang pertama adalah tabel bisnya itu sendiri, minimal 3. Minimal 3. Yang pertama adalah tabel bus, berisi data-data bis. Yang kedua tabel konsumen, yang berisi data-data konsumen yang mau minjam bis. Lalu yang ketiga adalah tabel transaksi, hubungan antara konsumen yang minjam bis. Nah, gitu. Berarti minimal 3. Pak, kalau misalkan kita buat tabelnya tentang transaksi bengkel motor,
Oke, kalau transaksi bengkel motor berarti tabelnya kira-kira butuh tabel apa aja? Tabel yang pertama tabel konsumen pasti. Yang kedua tabel spare part. Ya, tabel atau jangan tabel spare part, tabel jasa. Jasa apa? Jasa bengkel. Ya, bengkel servis itu kan ada jasa, ada ganti oli, ada servis, misalkan servis tune up, servis ringan, servis berat atau servis yang sifatnya apa? Turun mesin dan sebagainya. Harganya berapa? Baru tabel transaksi. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kira-kira database yang ada buat itu terdiri atas beberapa tabel. Ya, saya kembali lagi ke gambar yang pertama nih ya, gambar yang pertama. Artinya kalau misalkan teman-teman kasusnya nanti bikin nih misalnya toko sembako misalkan. Berarti tabelnya apa aja? Yang pertama tabel barang ya. Tabel barang pasti ya. Tabel barang isinya adalah tabel data sembako, lalu tabel konsumen yang isinya adalah konsumen. Baru tabel transaksi, tabel pembelian. Nah, gitu 3 berarti tabelnya. Pak, kalau kita bikin program rental studio musik, nah oke, rental studio musik, berarti kira-kira yang pertama apa? Tabel konsumen. Tabel konsumen, konsumen itu berarti yang mau nyewa musik, yang mau nyewa alat musik, nyewa studio misalkan. Yang kedua adalah tabel studio atau tabel alat musik yang mau disewa. Dan yang ketiga adalah tabel transaksi. Ya, berarti maksimal minimal 3 ya tabelnya. Oke, silakan teman-teman pikirkan ya tabel yang nanti mau dibuat untuk masing-masing program untuk final tugas proyek program UAS pertemuan 13, 14, 15. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Saya tunggu ada pertanyaan mungkin 5 menit. Yang mau tanya silakan tentang tugasnya atau tentang tabelnya. Gita, Lala, Nurul, Rinjani, Vita, ada pertanyaan? Ini kelas sekretaris ya? Ini perempuan semua, laki-lakinya nggak ada. Oke, teman-teman lagi di jalan. Baik, jadi nggak bisa bertanya. Saya lanjutkan. Nanti rekamannya dilihat lagi. Iya, Bapak, maaf di jalan. Ya, siap. Nah, tabel master, tabel transaksi. Sekali lagi minimal ada tabel master, ada tabel transaksi, teman-teman ya. Jadi program Anda minimal tabelnya ada 2. Nah, tabel master biasanya ada 2 nih ya. Ada 2 tadi ya, master barang sama master konsumen. Tabel transaksi biasanya 1, berarti ada 3 ya. Nah, tabel master misalkan, nah ini tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel kelas, tabel dosen. Perhatikan ya. Nah, disebut tabel master kenapa? Karena data-data ini jarang berubah. Makanya disebut master, permanen. Nama dosen dengan mata kuliahnya pasti sama, kelasnya sama, mata kuliah juga sama. Mahasiswanya pasti itu aja. NPM dia, nama dia, kelas dia. Ya. Nah, isinya apa aja? Nah, ini ada NPM, ada nama mahasiswa, kalau tabel mahasiswa ada tanggal lahir, ada agama, ada jenis kelamin, ada alamat. Ada siapkan ini semua. Kayak gini Pak, iya kayak begini. Diketik, dibuat tabelnya. Di print out ya, di bab 1 atau bab 2 tadi ya. Ini tabel mahasiswa. Tabel mata kuliah sama ya. Nah, tadi kalau tabel konsumen bagaimana Pak? Ya tabel konsumen berarti di sini ada nomor konsumen, nama konsumen, nomor telepon konsumen, alamat konsumen. Gitu. Ya, kalau tabel barang gimana? Kode barang, nama barang, harga barang. Seperti itu ya. Pak, kalau tabelnya tabel bis, ya tabel bis sama aja. Kode bis, ya kan kode bis, jenis bis, nomor polisinya bis. Kalau bis kan gitu. Kapasitas bis, jumlah seatnya ada berapa, jumlah kursinya kan bis beda-beda kan ya. Gitu ya. Tabel master ya. Ini contoh tabel kelas, ini tabel dosen dan seterusnya. Nah, kalau tabel transaksi ya tabel yang sifatnya selalu berubah-ubah tempat melakukannya transaksi. Contohnya tabel registrasi sama tabel nilai. Nah, contohnya ini teman-teman ya. Registrasi ada kode bayar, jenis bayar. Nah, kalau tadi tabel sewa bis ada kode sewa. Ya, jenis bayarnya tunai atau cicil ya kan gitu. Bayar DP, bayar lunas dan sebagainya. Jumlah bayarnya berapa, tanggal bayarnya berapa. Nah, ini tabel nilainya. Ya, ini kalau 2 ya, tapi biasanya untuk program-program yang Anda buat saya
jadikan satu aja tabel masternya. Tabel transaksi. Tabel masternya 2 ya. Lalu nanti direlasikan ya. Supaya setiap tabel ini berhubungan. Makanya disebut sebagai database relationship. Nah, kemarin sudah kita belajar di pertemuan pertama ya. Di sini kita gunakan foreign key. Ya, ini penghubungnya. Kode kelasnya menjadi foreign key masuk ke sini. Begitu juga di tabel nilai di sini. Lihat tanda warna merahnya ya. Ini jadi foreign key kunci tamu, jadi penghubung dia. Jadi setiap file ini akan saling terhubung. Ini contoh yang disebut sebagai database project ya. Database project. Dan ini dilakukan kapan? Sebelum membuat program. Dilakukan sebelum Anda membuat program C++. Jadi teman-teman buat petanya dulu. Peta projectnya dulu. Tabelnya ada berapa. Terus isi tabelnya, file name-nya apa aja, ya. Lalu nanti relationnya bagaimana, primary key-nya apa, foreign key-nya apa. Kalau nggak jelas nanti bisa tanya di WhatsApp group ya teman-teman ya. Kalau sekarang nggak bisa tanya di Zoom, silakan ditanyakan di WhatsApp group ya. Oke, ini cara membuat database ya teman-teman. Jadi menganalisa kebutuhan data tadi ya. File masternya sama file transaksinya, lalu membuat IRD-nya tadi ya, membuat flowchart-nya, membuat normalisasinya atau membuat tabel database tadi, menentukan entitasnya apa aja, menentukan file-nya apa aja, tabelnya apa aja, relationship-nya apa aja, terus dipetakan hubungannya, ya hubungan antara tabel dengan tabel yang satu, ya, dan seterusnya. Organisasi file dan indeksnya nanti saya jelaskan di belakang ya. Sampai dengan ada 7 langkah dibuatnya. Nah, ini contoh yang kedua nih. Kalau misalkan teman-teman membuat aplikasi programnya perpustakaan misalkan. Berarti tabel masternya ada tabel anggota, tabel master. Ada tabel buku, ini tabel master. Tabel masternya 2. Kok anggota master, Pak? Kan dia nggak berubah. Namanya Surya. Kodenya 001 misalkan. Buku juga nggak berubah. Kode buku B01 namanya pemrograman. Nah, ini masternya. Kalau transaksinya peminjaman, ya anggota sama buku berelasi untuk meminjam. Berarti ada kode pinjam, ada tanggal pinjam. Yang dipinjam apa? Ambil kode bukunya. Nih kode bukunya. Yang pinjam siapa? Diambil kode anggotanya. Berapa jumlahnya? Nah, yang dipinjam. Terus kapan tanggal kembalinya? Nah, kan gitu. Nah, ya. Ini direlasikan, ditentukan, disiapkan tabelnya dulu. Oke. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Ini contoh perpustakaan. Lanjutnya bagaimana? Lanjutnya kalau perpustakaan dilanjut ya. Nah, masing-masing tadi berelasi ya. Tadi ya gambarnya saya kecilkan sedikit ya. Misalkan tabel buku sama tabel anggota berelasi ke tabel peminjaman. Ada kode pinjam tadi ya. Ada tanggal pinjam, terus buku yang dipinjam, nah ketik kode bukunya, nah ini ditarik di sini relationship. Nah, pakai fungsi apa? Fungsi array teman-teman. Kan kita sudah belajar fungsi array ya, waktu itu ada saya sudah kirimkan videonya ya. Pakai fungsi array dengan pointer ya. Lalu yang pinjam siapa? Kode anggota, ditarik, di relationshipkan dengan kode array ya. Di sini pakai fungsi array kode anggota. Sehingga kita nggak perlu nuliskan namanya lagi. Sudah pasti A01 itu Surya. Ya, sudah pasti A02 itu Fitri. Tanpa dituliskan lagi. Yang kita gunakan adalah kode. Kode buku yang dipinjam oleh Surya apa? B01. B01 itu pemrograman C++. Kalau kita ketik ulang akan sangat panjang ya. Makanya kita gunakan yang namanya kode. Nah, di bawah ditulis ya atributnya, filenya kode buku, judul sama stok buku. Entitasnya ya. Entitasnya itu isinya. Ya, isi recordnya ada B01, B02 dan seterusnya. Relasinya itu berarti relationship-nya. Nah, lalu tabel pengembaliannya bagaimana? Nah, tabel pengembalian di sini ya kode pinjam. Nah, diambil di sini kode pinjam dihubungkan sama kode kembali. Berarti PJ01 akan dikembalikan dengan kode KM01. Nah, kode ini dibuat sendiri teman-teman, bebas. Ya, cara buatnya bagaimana? Tergantung teman-teman mau buat strukturnya seperti apa. Mau huruf semua boleh, mau campuran huruf sama karakter boleh, huruf sama angka boleh, atau angka semua juga boleh.
Lanjut ya. Nah, relasinya untuk perpustakaan ini ada one to one ya. Ada one to many, ada many to many. Apa itu one to one? One to one itu berarti relasi satu lawan satu. Contohnya satu buku hanya boleh dipinjam oleh satu anggota. Ini namanya one to one. Ya, jadi buku ini kalau sudah dipinjam oleh anggota berarti buku ini nggak boleh dipinjam sama yang lain. Nah, ini membuat relationnya. Nah, ini tabel master pakai tanda kotak. Master pakai tanda kotak. Kodenya, transaksinya ada di tengah. Transaksinya adalah meminjam. Berarti buku atau anggota ini meminjam buku. Isi bukunya ada kode buku, ada judul sama stoknya. Lalu anggota yang minjam, kita ambil namanya kode anggota sama nama anggotanya. Nah, di transaksinya nggak perlu semuanya. Yang berhubungan adalah yang ada di garis. Yang di garisnya primary key-nya. Jadi yang berrelasi adalah tabel, primary key, field kuncinya, yaitu kode anggota dan kode buku. Ini one to one. Bagaimana kalau one to many? Nah, kalau one to many itu hubungannya satu lawan banyak. Artinya satu anggota boleh meminjam lebih dari satu buku. Ya, satu anggota boleh meminjam lebih dari satu buku. Nah, ini kode anggota, nama, dan seterusnya. Nah, ini lebih lengkap ya. Ada kode buku, kode anggota, ada tanggal pinjam, ada jumlah yang dipinjam, dan seterusnya. Bagaimana kalau many to many? Kalau one to many satu ke banyak. Kalau many to many banyak ke banyak. Artinya banyak anggota boleh meminjam banyak buku. Ya, jadi setiap anggota ini boleh minjam juga ya. Bukunya yang banyak ini bebas ya. N lawan N. Ya, isinya sama di sini. Itu yang disebut sebagai relationship. Ya, hubungan antara tabel master dengan tabel transaksi. Tabel master digambar dengan tanda kotak, tabel transaksi digambar dengan belah ketupat. Nah, ini dibuatnya kapan? Sebelum menyusun program. Oke, nah ini perpustakaan ya. Jadi kalau perpustakaan contohnya tabel anggota, tabel buku, tabel user, status, dan seterusnya. Jadi ada siapkan ini nih. Di bab 2. Kalau tadi sistem informasinya rental mobil ya tinggal tulis saja tabel bis, tabel peminjam konsumen ya, tabel konsumen atau tabel apa yang lain di sini tulis saja di sini ya. Silakan Anda pikirkan nama tabelnya sama isi tabelnya. Nah, setiap tabel nanti dibuatkan strukturnya. Nah, ini ya. Jadi kalau tabel ini dibuatkan struktur tabelnya. Nah, tabel anggota isinya fieldnya apa aja dibuatkan. Ini dilakukan sebelum menyusun program. Makanya sekarang harus dibuat dulu nih. Artinya kita rancang dulu isi programnya sebelum menyusun program. Nah, misalkan tabel anggota berarti ada nomor anggota, nama anggota, jenis kelamin, alamat, apapun yang kita butuhkan masukkan di sini. Akronim ini nama yang nanti mau diketikkan di program. Kan kalau di program kalau kita ketik nomor anggota kepanjangan nih. Kita singkat aja Noang. Nama anggota nama. Nah, ini nama file yang nanti akan diketik di mana? Di program. Ya, alamat bisa aja pakai ALM boleh. Ya, jadi ini berupa singkatan. Singkatannya apa? Bebas sesuai dengan Anda yang maunya seperti apa. Yang penting Anda nggak boleh lupa. Kalau JK ini jenis kelamin, kalau ALM misalkan berarti alamat. Kalau Anda lupa ya programnya error nanti. Nah, bagaimana tipenya? Tipenya silakan dipilih. Kalau isinya campuran berarti varchar. Ya, kalau nama anggota juga varchar. Jadi kalau karakter variabel karakter di sini nih. Nah, ya, kalau tanggal berarti date dan seterusnya. Panjangnya dikira-kira nomor anggota kira-kira panjangnya cukup 5. Kirakan ditulis 5. Kalau nama anggota kan nggak mungkin 5 karena nama manusia kan panjang-panjang, boleh ditulis 20. Jenis kelamin laki-laki perempuan jangan ditulis panjang-panjang, cukup 1 L atau P. Jangan 10 diketik laki-laki kelamaan. Perempuan 1. Alamat panjang. Pekerjaan 1 ya. Misalkan pekerjaannya PNS, pekerjaannya wirausaha, tinggal pilih kode 1 2 3 ya. Telepon dan seterusnya. Status ada menikah, belum menikah, dan seterusnya. Nah, tinggal pilih 1 ya. Lalu di sini pilih PK.
Primary key-nya apa tadi? Primary key itu yang jadi file kunci. Tabelnya semua dibuat, Kak, atau Pak? Iya, kalau di sini ada 7 tabel, 7 file, ya ada buat 7-nya. 7 semuanya. Dari mulai anggota sampai dengan detailnya dibuat. Ini cuma contoh aja ya. Oke, saya lanjutkan ya. Setelah dibuatkan tabelnya, dituliskan spesifikasi filenya, teman-teman. Jadi program tugas yang nanti dibuat dicetak itu nanti nggak cuma programnya, tapi orang sudah bisa melihat isi dari tugas atau proyek program Anda. Oh, nama file tabel anggota, nanti akronim filenya, nama programnya TBL anggota MYD misalnya. Fungsinya untuk menyimpan data anggota perpustakaan. Tipenya apa? File master. Organisasi filenya, cara menyimpan filenya apa? Indeks sekuensial. Cara mengaksesnya apa? Random, berarti acak. Panjang recordnya 160. Nah, 160 dari mana ngitungnya? Kita lihat slide sebelumnya. Nah, ini panjang recordnya dihitung dari atas ke bawah, teman-teman. Nah, dari 10 tambah 20 tambah 1 tambah 50 dan seterusnya disimpan di sini. Panjang record ditulis 160 karakter. Ini kalau teman-teman nanya 160 ini dari mana? Dijumlahkan panjang ini. Panjang masing-masing file dari atas sampai bawah. Ya, tuliskan di sini. File kuncinya apa nih? Primary key-nya kita lihat tadi, file kuncinya adalah noang nih, primary key-nya. Berarti di sini tulis noang. Softwarenya misalkan MySQL dan seterusnya. Oke. Ya, cukup jelas ya. Semua tabelnya dibuat seperti ini. Jadi kalau tadi tabelnya ada 7, ya ada buat 7 tabel seperti ini, juga 7 spesifikasi file seperti ini. Nah, ini fungsinya menjelaskan supaya orang lain paham isi tabelnya apa, isi filenya apa, fungsinya apa. Lanjut ya. Nah, ini tabel buku ya. Tabel buku dibuat juga seperti ini. Sama nih. Ada kode buku, judul buku, dan seterusnya. Ya. Sama bersama ya. Jadi harus dibuat semuanya. Terus spesifikasinya bagaimana? Dibuat juga spesifikasinya. Tabel buku dan seterusnya. Panjang recordnya berapa? 161. Dihitung dari mana? Sama, dihitung dari atas ke bawah. Oke ya. Oke. Terus pengkodean. Nah, pengkodean teman-teman. Karena nanti teman-teman akan membuat sebuah program yang akan menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain menggunakan primary key, makanya primary key itu harus dibuat kode. Misalkan nomor anggota tadi panjangnya berapa nih? Panjangnya nomor anggota tadi 10. Ya, misalnya ini ada 10 nih panjangnya. Berarti 10 ini terdiri atas apa saja? Nah, dijelaskan di bagian tabel anggotanya, nomor anggota nih. 10 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kotak. Isinya apa aja? Nah, X ini kode statusnya. Misalkan statusnya dia adalah member, berarti di sini member. Lalu di sini ada 2, 2, 2. Nah, ini ada 6, tanggal daftarnya dia menjadi anggota perpustakaan. Ditulis di sini kodenya. Lalu nomor urut anggota tersebut. Misalnya 001, 002, dan seterusnya. Ini nomor anggota. Nah, Pak, kalau primary key-nya tabelnya ada 7. Berarti primary key-nya ada berapa? Ada 7. Berarti kodenya juga ada berapa? Ada 7 juga. Nah, ini baru 2 nih ya. Nah, ada nomor anggota, ada kode buku. Kita lihat kode buku tadi ya. Kalau kode buku tadi berapa di sini? 7. Kode buku 7. Berarti panjang 7 ini isinya apa aja? Kita lihat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kode buku dikasih kode. Yang pertama ini kode pengarang. Misalnya kode pengarangnya misalkan kode pengarang misalkan Julikus, berarti kodenya Y di sini misalkan. Bisa diambil ya. Lalu jenis bukunya apa? Kalau jenis bukunya misalkan Science, berarti SC2 di sini. Kodenya jenis buku. Terus huruf awal judul buku, misalnya huruf awalnya tentang pemrograman C++, berarti P di sini. Lalu nomor urut bukunya di sini 3001, 002, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Anda bisa mengeksplorasi jenis kodenya tergantung Anda mau buatnya seperti apa. Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, setelah tabel sudah dibuat, nah sebelum membuat program, langkah terakhir Anda adalah membuat hipo.
Masih ingat ya HIPO singkatan apa? Ya, hierarki, input, proses, output. Nah, jadi Anda jelaskan nih program Anda terdiri atas menu utama. Di menu utama ini terdiri atas data file, data transaksi, menu file, menu transaksi, menu laporan, menu cetak. Lalu keluar. Nah, masing-masing menu di sini ada anggota, ada buku dan seterusnya. Sehingga struktur programnya jelas nantinya. Oh, di dalam file itu ada tentang file anggota, file buku, file user. Di transaksi itu ternyata ada program peminjaman, ada program pengembalian, dan sebagainya. Lalu kalau laporan itu berarti ada laporan tentang anggota, laporan buku, laporan pinjaman, laporan pengembalian. Lalu kalau menu pencetakan berarti untuk pencetakan anggota, saya cetaklah. Ya, nggak terlalu sulit loh. Kan Anda bekerjanya berdua nanti ya. Berdua atau berlima ya. Ini ada 10 mahasiswa. Saya tanya dulu sama teman-teman mewakil ini, enaknya gimana nih sebelum saya lanjutkan? Enakan berdua atau bertiga atau berlima? Alfia, Vita, Indah, Lala, Rinjani. Berlima aja ya enakan ya. Biar keroyokan. Alfia, Vita, Indah. Satu kelas ada berapa nih? Lala, jadi? Satu kelas 10 orang, Pak. 10. Berarti enaknya gimana Rinjani? Satu kelompok dua orang atau berlima Rinjani? Biar keroyokan. Iya tuh Rinjani kemana? Enak-enak ngobrol. Kosmanya nggak masuk ya Rin? Ya Jan? Jadi. Oke, nanti Iya, tolong Pak. nanti tolong disepakati sama kosmanya ya Rinjani ya. Saya fleksibel ya. Kalau teman-teman mau berdua boleh. Kalau bertiga jangan deh. Bertiga ada yang 4 berarti ya. 3, 3, Iya, 4. Bapak, ada Oke, yang empat. ya nggak apa-apa 3, 3, 4 ya. Jadi opsinya berdua atau bertiga 3, 3, 4. Kalau berlima kayaknya kebanyakan nanti nggak kerja semuanya. Oke, nanti Rinjani sama teman-teman tolong titip sama kosmanya didiskusikan kelompoknya mau berdua atau bertiga ya. Kalau yang bertiga berarti ada yang berempat ya. Tapi kayaknya ada satu yang nggak aktif deh, laki-laki. Nggak pernah ngumpulin tugas kayaknya. Saya sudah kasih 0 ya. Oke lanjut teman-teman. Terakhir ini spesifikasi HIPO. Nah setelah spesifikasi HIPO, HIPO-nya sudah jadi ya teman-teman uraikan programnya. Kalau tadi di awal spesifikasi file, sekarang spesifikasi program. Nah, di sini ada berapa nih misalkan 1, 2, 3, 4, ada 11 ya. Di sini tulis 11 nih. Oh sorry 12. Dijelaskan masing-masingnya nih. Jadi makanya berkelompok itu ada yang tugasnya membuat program, ada yang tugasnya menyusun teks ini, ya, spesifikasi ininya, programnya. Di perpustakaan bisa dilihat contohnya ya. Spesifikasi cara buatnya seperti apa? Seperti ini. Ini di halaman ini. Nama programnya apa, akronimnya bagaimana, fungsinya apa, terus bahasa programnya bagaimana, kalau bisa pakai Visual Basic ya. Pakai C++ boleh ya. Lalu proses programnya, cara proses programnya seperti apa? Nah, dijelaskan ya. Sehingga orang nanti kalau menggunakan program bisa baca ini proses programnya. Oke, setelah spesifikasi file sudah, spesifikasi program sudah, nah yang terakhir sebelum membuat program adalah membuat flowchart. Masih ingat kan teman-teman ya bagaimana membuat flowchart? Nah, flowchartnya ada 9. Kalau perpustakaan. Tentang login, bentuk utama, anggota, buku, dan seterusnya. Kalau rental mobil, ya sama. Login, menu utama, flowchart konsumen, flowchart buku, ya, flowchart user, lalu flowchart peminjaman bis, sewa bis. Ya, ini contoh flowchartnya ya. Silakan teman-teman dilihat slide-nya, sudah ada di Google Classroom, tinggal diikutin aja, dipelajari aja. Nah, setelah sudah semuanya baru deh teman-teman buat programnya seperti yang sudah saya uraikan di pertemuan 1 sampai pertemuan 10 ya. Dengan video-video tutorialnya.
Nah, ini membuat programnya. Tinggal ikut aja program yang mau dibuat seperti apa. Hampir sama semuanya ya. Kalau program mahasiswa berarti karakternya bagaimana dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini buat programnya. Nanti listing programnya seperti ini yang nanti dicetak diletakkan di bab 2.4 ya, listing program. Supaya saya bisa mengkoreksi nih listing programnya di print out ya. Sehingga kelihatan. Oke, ini contohnya. Oke, itu untuk hari ini. Ada pertanyaan teman-teman untuk kira-kira yang harus di apa namanya diselesaikan untuk final project. Kalau nggak ada, kita tutup. Silakan teman-teman yang mau ditanyakan untuk fungsi programnya untuk pertemuan 13, 14, 15. Jadi sekali lagi ini pertemuan 10, berarti tinggal satu kali pertemuan lagi. Lalu teman-teman nanti sudah mulai mempersiapkan satu kelompok bertiga, ya bertiga atau berdua boleh. Silakan pilih proyek yang mau dibuat secara berkelompok yang mana. Mau nomor 1, nomor 2 sampai dengan nomor 10. Silakan pilih. Dikerjakan secara berkelompok ya. Lalu laporan programnya selain program nanti teman-teman harus dibuatkan diketik ya bab 1, bab 2, bab 3. Nah, bab 1 sampai dengan bab 3 ini nanti disimpan di CD ya. Ya. Ditaruh di CD, di save programnya. Nah, ya, selain dicetak juga disimpan di CD. Ya, tahu kan CD ya, compact disc ya. Dikumpulkan. Dikumpulkan kapan? Di pertemuan ke-15. Ya, 15. Berarti ada waktu kalau sekarang pertemuan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 bulan ya menyelesaikan ini semua. Baik, itu untuk materi hari ini. Rinjani mungkin cukup jelas. Lala, Indah, Vita, sama Alvia. Sebelum saya tutup. Iya, Bapak. Oke, saya tutup ya. Nanti recordingnya saya kirim ya. Jadi teman-teman yang nggak masuk atau yang mau ulang lagi silakan dibuka recordingnya. Oke, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham tentang apa yang harus dikerjakan untuk final project. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.